Rekan Dakta, bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh tim pengacara Muslim terkait dengan penangkapan Ustadz Farid Oqbah dan dua ustadz lainnya? Dan akankah TPM akan memberikan pendampingan hukum terhadap ketiganya? Kita akan berbincang pagi hari ini rekan Dakta bersama dengan Koordinator Tim Pengacara Muslim Bapak Ahmad Mihdan. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Mihdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Dakta. Iya Pak Mihdan. Semua sehat. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak dan juga tim TPM diberikan kesehatan dan kekuatan karena begitu banyak persoalan-persoalan umat dan para ulama-ulama kita nampaknya akhir-akhir ini ya Pak. Iya. Iya, Pak, kita ingin minta update dari Pak Ahmad Mihdan selaku koordinator TPM. Secara kelembagaan, apakah ditunjuk sebagai tim pengacara dari ketiga Ustadz atau bagaimana? Ya, yang pertama saya memang dikontak oleh beberapa pihak ya. Terakhir kita ketemu dengan anak dan menantu dari Ustadz Farid Oqbah. Ya, juga menyampaikan ke beberapa yang saya sampaikan kepada keluarga dua yang lain. Ya, nah dalam kaitan pembelaan, memang kita berharap kita bisa memberikan bantuan sepanjang itu diminta. Jadi kemarin sudah ada semacam akan dikoordinasikan dengan keluarga secara lebih luas. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan penanganan ini, kami juga merasakan bahwa ini kan persoalannya juga bukan persoalan kecil ya. Ini persoalan keumatan, sehingga menurut saya memang diperlukan tim yang besar ya, yang bisa mengantisipasi terhadap persoalan ini yang dirasa oleh sebagian besar umat adalah persoalan yang juga mendasar dan ini masalah serius begitu. Iya, nah bisa diberikan gambaran tidak kemarin putra beliau dan juga menantu memberikan tidak gambaran kronologisnya seperti apa sih penangkapan terhadap Ustadz Farid dan dua lainnya ini? Ya memang penangkapannya relatif pasti bagi keluarga yang baru merasa sesuatu yang luar biasa terjadi ya, karena itu tentu saja tidak pernah dirasakan sebelumnya oleh keluarga. Nah, hal semacam ini juga perlu kami jelaskan bahwa memang SOP penangkapan yang kasus diduga teroris itu seperti itu, bahkan ada yang lebih dahsyat ya. Dan kami dari tim pengacara Muslim selalu mengingatkan cara-cara semacam itu mestinya harus harus dihindari ya. Apalagi ini proses penegakan hukum supaya transparan, tidak terkesan hal-hal yang dibuat-buat demikian rupa dan mencekam masyarakat. Ini harus dilakukan. Saya pikir tindakan-tindakan terakhir juga agak lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya, Mbak. Dan kita ingin juga menyampaikan kepada pihak kepolisian, tentu nanti pihak Densus, supaya melakukan juga hal-hal berkaitan dengan restoratif justice ya, tidak hanya dalam kasus-kasus tertentu, tapi kami menghimbau supaya tindakan-tindakan penegakan hukum saat ini harus dilakukan dengan restoratif justice, mengingat sekarang ini sudah banyak diperlihatkan cara-cara penegakan hukum yang tidak simpatik, yang cenderung tidak berpihak kepada umat Islam ya, dan jauh dari penegakan hukum dari nilai rasa keadilan masyarakat. Ya. Gitu. Pak Mihdan, sampai dengan hari ini pihak keluarga belum dapat berkomunikasi dengan ketiga ini? Saya sudah pastikan tidak bisa, karena memang SOP dari penangkapan tersangka-tersangka teroris itu dia cenderung
menetapkan SOP yang juga dibenarkan di dalam undang-undang belum dapat. Namun demikian, kami dari tim pengacara Muslim akan berusaha maksimal, khususnya untuk keluarga supaya dapat akses, ya, dapat informasi yang transparan, supaya tidak membuat keluarga menjadi gundah gulana, menjadi berpikiran yang tidak ya, supaya semua transparan dan proses hukum ini bisa dijalani dengan sebaik-baiknya begitu. Ya, sampai dengan hari ini koordinasi yang dilakukan oleh TPN kepada pihak-pihak lain seperti apa, Pak? Termasuk hari ini MUI juga akan memberikan penjelasan tentang penangkapan yang dilakukan oleh Densus. Ya, saya sudah berkoordinasi, ya. Bahkan saya sudah dapat jawaban akan dibantu, ya. Itu yang saya tidak bisa rinci, ya, tapi saya sudah komunikasi sejak tadi malam, ya, dan mudah-mudahan ini akan direspon secara baik, begitu. Iya, Pak, apa sebetulnya yang Pak Mihdan terima dari keluarga misalnya atau juga dari pihak-pihak lain terkait dengan penangkapan yang dilakukan Densus terhadap ketiga orang ulama kita ini? Ya, yang pertama dari keluarga tadi saya sampaikan bahwa kejadiannya memang buat keluarga tentu mengagetkan sekali, ya, merasa tidak nyaman karena mereka tahu bahwa kepala keluarga mereka adalah orang yang baik di masyarakat, di aktivitasnya lebih pada dakwah kemana-mana, itu kan sesuatu yang baik. Namun demikian dari pihak kepolisian menganggap ada keterlibatan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana teroris, ya, khususnya berkaitan dengan yang terbaru ini adalah ada organisasi yang menghimpun dana dan kemudian diduga bahwa ketiganya adalah sebagai orang yang ikut di dalam kegiatan organisasi ini. Itu yang diduga, yang sementara kami tahu. Nah, kami akan dalami itu seberapa jauh, ya, dan juga pendekatannya juga harus pendekatan restoratif justice. Jadi tidak bisa secara saklek begitu diberlakukan, apalagi ini adalah ulama, ya, tokoh, dan ini pasti membuat friksi di masyarakat kalau tidak transparan, kalau tidak dilakukan secara bijak. Menurut hemat saya begitu. Jadi kita akan mencoba menjembatani bahwa proses hukum, penegakan hukum is okay, tetapi cobalah dengan cara-cara yang bijak, yang hari ini kita mulai, di mana ada dinampakkan persoalan-persoalan penegakan hukum yang tidak berpihak kepada umat Islam. Ini harus disikapi. Menurut hemat saya, mudah-mudahan ini juga didengar, ya, oleh Pak Kapolri, dan Pak Kapolri akan menyikapi apa yang kami sampaikan. Iya. Pak Mihdan, sampai dengan pagi hari ini kami juga banyak sekali mendapatkan pertanyaan. Dibawa kemana 2-3 orang ulama ini? Adakah Pak Mihdan mendapatkan informasi dari pihak keluarga? Ya, yang pertama kami sudah menyampaikan pesan, ya, khusus kepada petingginya di Densus, ya, dan untuk dapat diakses, ya, diakses secara transparan. Tetapi karena kami biasa menangani kasus-kasus yang semacam ini, biasanya belum ditempatkan di satu tempat, ya, kalau dalam konteks kasus teroris. Biasanya ada kepentingan-kepentingan pengembangan perkara, kemudian berjalan, ya, itu kebiasaan. Tetapi kami minta supaya tetap diberikan akses, ada di mana bisa komunikasi, sehingga kegundah-gulanaan, prasangka-prasangka yang tidak baik itu bisa dinetralisir. Menurut hemat saya begitu, Mbak. Iya, Pak Mihdan, tentu melakukan pendampingan hukum ini bukan perkara mudah bagi TPM, apalagi dalam kasus terorisme, ya. Betul. Tetapi dengan kondisi sekarang dan begitu banyaknya persoalan-persoalan yang menimpa ulama, berapa banyak tim akan mendampingi dari Ustadz Farid dan 2 ustadz lainnya ini?
saya pikir saya menyarankan ya, bukan kami ini tidak merasa perlu, tetapi justru akan menyikapinya secara bijak. Sebaiknya memang dilibatkan banyak pihak supaya juga paham ya, kemudian juga tidak memberikan statement-statement yang tidak menguntungkan. Ini harusnya melibatkan banyak pihak dari manapun, karena saya pada awalnya juga menghubungi pimpinan partai dakwah ya, kemudian majelis syuronya, kemudian saya bilang itu ada baiknya timnya, kan di sana juga ada LBH ya, ada ada kelompok penegakan hukumnya ya, artinya biasanya di tiap partai itu ada lembaga bantuan hukum. Nah, coba aja dikoordinasikan, kemudian banyak orang-orang yang mau berperan ya untuk bisa memberikan bantuan, kita libatkan secara bersama-sama. Saya menyarankan itu, Mbak. Iya, berkaca dari kasus-kasus terorisme, seberapa pelik Pak sebetulnya terkait dengan pendampingan hukum dalam perkara terorisme ini? Ya, yang pertama biasanya memang ada kesulitan ya, pengacara yang yang ditunjuk oleh keluarga ya, karena biasanya mereka akan supaya menurut mereka efisien, efektif, disediakan juga pengacara. Tetapi kan secara hukum hak-haknya tentu harus diberikan keleluasaan, baik yang disangka maupun keluarganya. Ini mestinya harus dijembatani, tidak dipetakompli begitu. Itu kesulitan yang pertama. Yang kedua memang tahanan tersangka teroris sejak ditangkap dan ditahan, dan penangkapannya berbeda dengan kasus pidana biasa. Pidana untuk teroris itu dia kalau dulu diatur di Undang-Undang 7 hari, sekarang bisa 14 hari. Itu adalah kewenangan dari pihak yang menangkap ya, dalam hal ini Densus, penyidik Densus, untuk melakukan tindakan-tindakan permulaan yang dianggap nggak mau diganggu. Tapi menurut hemat saya mestinya tidak demikian, kooperatif supaya transparan, supaya tidak ada pendapat-pendapat masyarakat yang kemudian negatif. Ini mestinya dibuka, menurut hemat saya begitu ya, supaya tidak terjadi praduga-praduga yang kemudian juga menimbulkan persoalan di masyarakat. Apalagi ini kan tokoh-tokoh ulama ya, harusnya dia mendapatkan transparansi yang luas lah ya, karena hukumnya juga boleh sebetulnya. Kasus apapun setiap saat dia bisa didampingi, itu KUHAP-nya mengatur begitu. Meskipun undang-undang teroris punya perbedaan, tapi dalam konteks hukum acara pidananya dia memakai KUHAP. Ini yang saya pikir harusnya disikapi secara bijak begitu. Iya, Pak Median, kemarin juga kan beredar video penggeledahan yang dilakukan oleh Densus. Masyarakat tentu bertanya atau mendapatkan informasi. Penggeledahan itu sudah dilakukan dan dilakukan, tetapi Ustadz Faridnya sudah dibawa langsung sendiri atau bersamaan? Karena tidak terlihat juga di video itu Ustadz Farid dalam penggeledahan. Ya, mereka preventif begitu, tangkap dulu, kemudian ada bukti yang lain-lain, cari buktinya begitu. Jadi kepada tersangka dilakukan pengamanan terlebih dulu. Nah, menurut hemat saya memang ada beberapa hal, khususnya bagi mereka-mereka yang dianggap tersangka, ya ini supaya juga dicermati nih oleh pihak Densus ya, oleh pihak kepolisian, bahwa kalau mereka adalah tokoh masyarakat sebaiknya kan sudah dipantau lama. Kalau ada indikasi-indikasi seyogianya dipanggil saja dulu ya, dipanggil dengan baik, dia mintain keterangan, dibuka secara transparan, sehingga menurut hemat kami masyarakat tidak menduga-duga gitu loh. Jangan-jangan kasus ini dipolitisasi. Kepentingannya tidak kepentingan penegakan hukum, tapi kepentingan politik. Nah, menurut hemat saya mestinya itu tadi dipanggil semua supaya transparan, ketika memberikan keterangan juga bisa terekspos di masyarakat luas, begitu Mbak. Oke. Di sosial media juga viral terkait dengan buku-buku yang disita oleh Densus 88. Pak Median melihat ini menjadi barang bukti dari Densus, dan seperti apa sebetulnya buku-buku ini? Ya, menurut hemat saya kalau buku kan dia ilmu ya. Ilmu itu kan tentunya bermanfaat ya. Jadi nggak bisa kemudian ilmu
buku-buku itu kemudian begitu saja didiskreditkan. Bahkan bukan hanya buku-buku, banyak kasus yang saya tangani, Al-Quran sendiri juga sempat dijadikan barang bukti. Ya, artinya disita dia. Nah, menurut hemat saya hal-hal semacam ini tentu bagi penyidik-penyidik dibekali lah ya dengan pengetahuan yang dalam sehingga nggak ceroboh, nggak asal-asal saja begitu. Iya. Ya, bahwa buku apa yang diindikasikan terhadap kan sebelum dilakukan penangkapan kan dipelajari dulu, digelar, kemudian diekspos sedemikian rupa apa sebetulnya. Nah, yang harus dicari adalah buku-buku yang terkait terhadap tuduhan, terhadap dugaan. Jadi tidak ngawur kemana-mana yang nggak ada hubungannya. Harus apalagi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keluarga dan lain sebagainya begitu. Iya, Pak Medan melihat model atau cara penangkapan yang dilakukan selama ini oleh Densus 88, TPM melihatnya bagaimana? Ya, menurut hemat saya selama ini tidak berpihak kepada kepentingan hukum, ya lebih pada kepentingan kekuasaan, ya hak-hak yang berkaitan dengan hak diskresi. Padahal sebetulnya kalau ini adalah kasus keumatan, kasus yang menyangkut masyarakat secara luas dan kepentingan negara, menurut kami harus terbuka, harus transparan, sehingga masyarakat bisa memberikan bantuan. Ini tugas polisi ini, tugas penegakan hukum ini adalah tugas untuk kepentingan negara. Kalau kemudian itu tidak dilakukan dengan transparansi, kan bisa saja justru masyarakat tidak mendukung. Nah, faktanya sampai saat ini kan banyak pihak yang merasa dirugikan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan yang menurut hukumnya adalah hak diskresi dilakukan hak oleh mereka gitu loh, oleh pihak petugas. Tetapi kan kita melakukan penegakan hukum itu kan untuk negara, untuk kepentingan bangsa. Jadi bagaimana caranya supaya melibatkan masyarakat secara meluas, masyarakat tidak merasa dirugikan. Menurut saya ini hal-hal yang harus dilakukan dengan bijak ya ke depan. Begitu, Mbak. Baik, Pak Medan, kami juga beberapa waktu lalu sempat banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan kondisi dari Bang Munarman. Ada update tidak, Pak Medan, yang bisa diberikan oleh TPM? Bagaimana kondisi dan kasus hukumnya? Ya, ya begitu. Itu salah satu contoh bahwa kan penasihat hukum sudah dibentuk ya, sudah disampaikan ke sana. Kita juga akan rapat dalam beberapa hari ini untuk menghadapi persidangan karena direncanakan persidangan pada awal Desember atau setidak-tidaknya di bulan Desember itu rencana. Jadi kami tim akan mempersiapkan diri begitu. Iya. Tapi sudah sempat bertemu langsung dari tim? Sudah beberapa kali tim ketemu, tapi memang utusan kita gitu loh ya, lebih pada dan memang pendekatannya adalah pendekatan persuasif dan itu hanya dibatasi begitu. Oke, tapi kondisi beliau sehat, Pak? Nah, alhamdulillah kondisinya sehat. Baik, Pak Medan, apa yang mau disampaikan kepada umat terkait dengan persoalan-persoalan yang sekarang ini begitu banyak dilanda oleh umat Islam dan juga para ulama kita? Ya, yang pertama tentu umat bersatu ya menghadapi kasus, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang terukur ya, tindakan-tindakan yang sifatnya meminta transparansi, meminta penegakan hukum yang tidak diskriminatif ya, meminta supaya ada ini kan terhadap ulama. Coba diberlakukan hal-hal yang terkait ya, ada kebijakan dalam penegakan hukum saat ini dengan cara restoratif justice. Jadi menurut hemat saya tidak terbatas pada kasus apapun, termasuk juga kasus teroris, supaya dilakukan juga dengan restoratif justice. Ya, transparan dan masyarakat bisa mengetahui, masyarakat mendorong untuk itu. Yeah. Ya, supaya penegakan hukum ini tidak disalahgunakan dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum maupun pihak-pihak yang ingin mencederai bagaimana sebetulnya umat Islam itu telah banyak berbuat untuk kepentingan negara dan bangsa ini. Begitu, Mbak. Baik, Pak Medan, terima kasih waktunya. Doa kami semoga TPM dan yang lainnya diberikan kekuatan untuk mendampingi ulama-ulama kita.
Nah, terima kasih doanya, mudah-mudahan juga Mbak sehat di Radio Dakta, tetap radio yang senantiasa membawa pencerahan kepada umat, ya. Amin. Dan ini menjadi lembaga dakwah yang baik. Demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Koordinator Tim Pengacara Muslim Ahmad Mihdan.